Kelakuan kaum Ba'alawi ini benar-benar sungguh terlalu. Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Ba'alawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Warga Nusantara sudah dijajah dan ditipu mentah-mentah oleh para Ba'alawi ini. Habib-habib Ba'alawi, para penjajah Nusantara, minggat, rungkat dari bumi Nusantara. Ente yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu disayang, sekarang ente meradang. Dulu ente sekarang ente merana. Muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya. Kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu yang sudah ini. Jadi saya tidak percaya. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi, ya silakan aja. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Saya tidak keberatan. Saya tidak percaya, tapi bagi mereka yang percaya silahkan. Kan sama aja orang ngaku turunan Menak Jinggo, turunan Ken Arok gitu, saya tidak keberatan gitu. Memang kenapa kalau turunan? Bagi saya tidak ada urusan. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya
cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Bendera merah putih. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syihabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Imam Bonjol itu bin Syihab. Masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia. Tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Kami nggak cari madah pujian. Kami nggak cari tempat kedudukan. Yang kami cari ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa. Diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu. Gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga, bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu, gitu. Orang boleh mengatakan ya, oh, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya ndak ada, sejarah tuh ndak bicara, ndak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya. Bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja. Kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya ndak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada. Gitu. Arab non Habib juga ndak ada, karena Abdurrahman Baswedan tuh kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana?
Ya Habib dari mana gitu. Nggak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah, itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Bukan buat seperti wahyu. Masa malaikat katanya diusir, malaikat dikirimi surat, ini apa ini saya bilang. Jadi agama tuh menjadi dongeng akhirnya. Saya percaya pada mukjizat, pada karomah, tapi enggak kayak gitu juga gitu. Yang cerita-cerita Habib. Nah, ketika ini muncul kan Rumah Irama dituding-tuding oleh seorang Habib. Rumah Irama, kamu fitnah, tunjukkan siapa yang bilang gitu. Kan kemudian muncul semua nih, ngomong ini ngomong ini ngomong ini. Ada yang macam-macam bahwa satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah oleh kelompok habaibnya sendiri. Ada yang bilang juga Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Nah kalau gitu, dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bahwa ini loh yang dikatakan. Tidak ada tuh yang menjawab. Hanya berkekeh aja bahwa Habib itu berperan di Indonesia, Habib itu wali, Habib macam-macam gitu. Nah oleh sebab itu, bagi saya ya silakan, Anda keturunan Ba'lawi gitu kan, ya silahkan. Saya keturunan Mahmudin gitu, ya kan sama aja. Anda keturunan Minajinggo, tidak apa-apa, Minajinggo juga. Kelakuan kaum Ba'alawi ini benar-benar sungguh terlalu. Puluhan bahkan ratusan tahun ini putra-putri Nusantara ditipu, dibohongi dengan hurafat-hurafat, dengan dongeng-dongeng. Benar-benar terlalu. Warga Nusantara sudah dijajah dan ditipu mentah-mentah oleh para Ba'alawi ini. Dan kita semua warga Nusantara patut bersyukur kepada semesta alam ya. Karena kebenaran-kebenaran semakin terungkap dan hoax-hoax, fake-fake, hurafat-hurafat terus terbongkar. Nah, bagi para kaum Ba'alawi yang dulu suka sok gaya, sok garang, sekarang sudah tidak bisa lagi. Yang ada adalah sekarang mereka merana dan meradang. Oke sahabat-sahabat, mari kita berikan persembahan lagu ini kepada mereka yang sudah sungguh terlalu. Asik ya. Kita beri judul lagunya Meradang, Merana, Kaum Ba'alawi. Ente yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ente meradang. Dulu ente sok gaya, sekarang ente merana. Asik, ente yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ente ditendang. Dulu ente sok garang, sekarang ente meradang. Habib-habib Ba'alawi, para penjajah Nusantara, minggat, rungkat dari bumi Nusantara. Ente yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ente meradang. Dulu ente sok garang, sekarang ente merana. Asik, oke. Rahayu Sakung Dumadi.